Nama saya Siana Caroline, saya adalah pemilik dari Kebun Roti. Pertama kali membuat roti itu karena saya suka roti, tapi ketika saya beli roti di luar, terkadang akan muncul reaksi alergi seperti ruam-ruam di kulit di sekitar leher dan pundak gitu, di sekitar dada. Tapi itu kadang parah, kadang ya cuma sedikit gitu. Saya pikir kenapa ya, atau mungkin ada bahan yang saya itu alergi seperti itu, padahal saya suka banget roti. Akhirnya saya mencoba membuat sendiri roti yang sesuai dengan selera saya atau sesuai dengan kondisi badan saya. Banyak yang bertanya kenapa sih kok dikasih nama Kebun Roti gitu. Jadi awalnya karena suamiku kan dulu bertani, terus dia suka membuat mall itu semacam mikroba dia untuk membuat pupuk organik gitu. Nah terus saya jadi ada ide kan, itu kalau di luar negeri kayak dia juga pakai mikroba alami tapi yang buat makanan. Bisa nggak ya kamu bantu aku buat membuat yang seperti itu tapi untuk makanan, jadi pakai bahan-bahannya yang food grade ya, yang bersih, yang aman untuk manusia, jadi dari bahan-bahan makanan yang berkualitas seperti itu. Akhirnya karena idenya itu ragi dari kebun dengan bahan-bahan ya yang bagus-bagus kayak buah-buahan, terus sayur-sayuran seperti itu. Jadinya akhirnya kenapa nggak dikasih nama Kebun Roti aja ya, jadi maksudnya kayak roti yang raginya dari kebun ya. Jadi nama Kebun Roti itu awal mulanya dari situ. Kami selalu memakai telur yang bebas kandang karena waktu itu kan saya tinggal di kampung, terus saya membuat roti, tetangga saya itu ada yang ceritanya dia angon bebek. Nah kalau bebek kan nggak di kandang ya, terus dia masih alami gitu. Jadi akhirnya kalau ada yang dekat kenapa yang jauh, sebetulnya itu jadi awalnya itu tidak sengaja. Saya belilah telur dari tetangga saya itu, pertama ya sedikit, nanti kalau pas ada pesanan ya agak banyak, tapi ya nggak tentu juga sih karena kan kita artisan ya, jadi kita bikinnya tuh skala kecil, small batch lah istilahnya. Awalnya seperti itu, sampai sekarang saya pindah rumah, punya tetangga lagi yang memang dia pekerjaannya angon bebek, akhirnya sampai sekarang deh. Kebetulan kan kami itu artisan kecil ya, jadi artisan kecil itu produksinya setiap hari tidak banyak, jadi ya dalam sehari-harinya kita tidak terlalu membutuhkan banyak telur. Tapi memang di kualitas roti yang dihasilkan itu kuning telurnya aku pikir kayak lebih orange, terus rasanya juga lebih alami. Jadi aku pikir telur alami itu merupakan satu alternatif pangan dan kesehatan. Untuk produktivitas kebetulan untuk Kebun Roti kurang begitu berpengaruh. Mungkin nanti kalau produksi kami sudah lebih tinggi, kami memang harus mencari beberapa supplier telur alami mungkin ya. Tapi untuk saat ini karena kita produksinya masih sedikit, jadi belum. Dari awal memang kami itu memutuskan untuk tidak menjual produk daging ya. Idealisnya kami itu pengennya hanya produk vegan dan vegetarian aja. Jadi memang agak challenging ya untuk mencari bahan, terutama untuk yang vegan, karena kan kita harus pakai bahan pengganti lah. Sebisa mungkin alami, tapi kadang aku juga mencari kayak pengganti keju, maksudnya keju vegan kayak gitu. Terus yang kayak kadang aku juga beli sih kalau ada customerku yang minta gitu, aku kan beli kayak daging-dagingan vegan gitu, tapi ya nggak selalu sih. Jadi aku berusaha untuk berkreasi supaya tidak bosan dengan pilihan yang katanya sih agak terbatas seperti itu. Karena aku mengambil segmen yang cenderung kecil, jadi maksudnya di sini target marketku itu sangat bukan yang nggak terlalu umum gitu. Tapi ketika pemainnya sedikit, aku memang lebih mudah untuk produksi dan berjualan gitu. Jadi memang apalagi tren yang ada sekarang itu masyarakat
arahnya ke tren yang sehat dan apa ya, kayak sustainable ya namanya, sustainable gitu. Jadi ketika kita juga memakai bahan yang lebih sustain, dia akan memilih. Ada masyarakat, ada target market yang customer itu dia memilih, aku ini aja karena aku pengen menyumbang sesuatu, mungkin tidak bisa berbuat banyak tapi aku bisa ini. Jadi dia memilih produk yang tuh lebih baik gitu untuk semuanya. Akan ada pengaruhnya ketika kita juga menyumbang sesuatu untuk isu-isu yang penting atau yang memang harus didengarkan. Yang membuat bertahan mungkin karena ya kita sudah memilih itu dan kita ingin seperti itulah. Jadi kurang lebih ya, kalau bisa diwujudkan sebagian kenapa tidak gitu. Kalau yang di luar kontrol aku ya udah gitu. Tapi kalau aku masih bisa melakukan ya mungkin seperti itu. Nah, di sini kami pengen apa ya, sebisa mungkin menekan kerusakan yang ada dan sekecil mungkin menekan kerugian dari makhluk-makhluk lainnya. Mungkin tidak banyak, tapi karena kami ingin melakukan seperti itu, semoga sih ya lebih baik. Jadi buat kalian semua yang pengen cicipin rasa roti kebun roti kayak apa sih gitu, kalian bisa ke outlet utama kami, nanti pakai Google Maps aja, ketik kebun roti atau Mall Coffee. Itu tempatnya ada di Jakal, Jalan Pandegduta nomor 3 kalau nggak salah. Itu nanti pasti langsung bener lah kalau pakai Google Maps. Yang kedua, kita ada outlet semacam outlet kecil lah ya, itu di Kopi DST. Bagi kalian yang ada yang rumahnya ada di selatan bisa ke sana. Lalu yang upcoming outlet itu nanti ada yang ketiga, kita bakal ada di Simple Plan Resto, itu juga daerahnya di selatan. Jadi buat kamu yang pengen apa ya, makan roti sambil menikmati alam yang indah sekitar situ, kalian harus mampir ke Simple Plan Resto.